Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Stefanus Dino Marcelino Bawole, NIM 2274201025, Universitas Pembangunan Indonesia Manado tahun 2023. Mata kuliah Budaya Anti Korupsi. Nah, pada saat ini saya akan membahas mengenai upaya pemerintah dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Tindak pidana korupsi masih menjadi permasalahan pelik di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki nilai indeks persepsi korupsi yang cukup tinggi. Periode tahun 2014 sampai 2017, perkara korupsi yang ditangani KPK sebanyak 618 kasus. Transparency International Indonesia mengeluarkan indeks persepsi korupsi yang menunjukkan bahwa posisi Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara. Pada awal tahun 2022, perilaku korupsi di Indonesia sangat terkait erat dengan dimensi penyuapan, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan anggaran yang umumnya dilakukan oleh pihak swasta dan pegawai pemerintah. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi sangat diperlukan. Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata. Komitmen tersebut harus diaktualisasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif untuk meminimalisasi tindak korupsi. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara preventif, detektif, dan represif. Upaya pencegahan preventif dan represif agar tindak korupsi tidak lagi terjadi adalah meminimalisasi faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi dan mempercepat proses penindakan terhadap pelaku tindak korupsi. Nah, kita masuk kepada strategi preventif. Upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Yang pertama, upaya preventif dapat dilakukan dengan memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Ketiga, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Keempat, membangun kode etik di sektor publik. Kelima, membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Keenam, meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Ketujuh, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia atau SDM dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Kedelapan, mewajibkan pembuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah. Kesembilan, peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen. Kesepuluh, penyempurnaan manajemen barang kekayaan milik negara atau BKMN. Ke-11, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ke-12, kampanye untuk menciptakan nilai atau value secara nasional. Kita masuk ke strategi detektif. Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadi kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Berikut upaya detektif pencegahan korupsi. Pertama, perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Kedua, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Ketiga, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik. Keempat, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan pencucian uang dan anti pencucian uang di kancah internasional. Kelima, peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintah atau APFP dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Strategi represif. Upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat
tepat, dan dengan biaya murah, sehingga para pelaku dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundang yang berlaku. Upaya represif dalam mencegah tindak pidana korupsi adalah: pertama, penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi, penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jera. Ketiga, penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Keempat, pemberlakuan konsep pembuktian terbalik. Kelima, meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus. Karena pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak korupsi secara terpadu. Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya. Pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, dan penuntut umum. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Alamat Jalan Walter Mongonsidi 6 129 Lingkungan 2 Bahu, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Terima kasih.